saja tadi sudah berapa ratus itu ya kalau kita lihat. Luar biasa sekali ya. Ternyata uh, cukup banyak apa, uh, jumlah dari uh, bangsa Israel ini. Nah, di bilangan kedua ini Allah memberikan perintah kepada Musa untuk bangsa Israel boleh mempersiapkan diri ketika dia akan melanjutkan perjalanannya meninggalkan Sinai ya. Dan Allah tahu bagaimana kedepannya nanti ketika dia akan melakukan perjalanan untuk melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian ini. Sehingga Allah mengatur mereka untuk menempatkan posisi mereka di perkemahan itu. Jadi saya tidak tahu apa yang dimaksudkan Allah sampai teratur sekali ya. Dari suku-suku ini Allah tempatkan suku ini di sini, suku ini di sini, dan suku ini di sini, dan mereka harus berangkat. Suku ini harus berangkat lebih dahulu, dan nanti suku yang lainnya berangkat harus di urutan yang kedua, dan selanjutnya seperti itu. Tapi yang menarik di sini, bahwa inilah kehendak dan rencana Allah kepada bangsa Israel. Kenapa Allah mengatur seperti itu? Karena Allah mempunyai tujuan, mempunyai maksud yang baik kepada bangsa Israel. Sehingga Allah mengatur semuanya itu dengan rapi ya, dengan rapi. Dan yang lebih menarik lagi bahwa dari perkemahan yang ada di Bukit Sion itu, di Bukit Sinai itu, di tengah-tengah itu ada perkemahan atau istilahnya tempat pertemuan yang di situ juga bisa dikatakan disitulah Bait Kudus Allah ada di situ. Jadi Bait Kudus Allah itu dikelilingi oleh suku-suku dari bangsa Israel. Kenapa harus ada tempat pertemuan di situ? Ini salah satu bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendirian. Ini sebagai bukti bahwa Allah selalu menyertai mereka. Sehingga Allah juga hadir di sana. Allah juga hadir di sana. Dan Allah juga menginginkan kepada bangsa Israel untuk tetap apa? Tetap fokus akan maksud dan tujuan Allah. Di mana Allah ingin menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu. Kita tahu dari bilangan pertama, ternyata jumlah bangsa Israel itu bukan banyaknya bukan yang disebutkan di bilangan kedua ya. Ternyata yang di bilangan kedua itu dikatakan di sini hanya sebagai seorang prajurit yang berstatus laki-laki dan usianya di atas 20 tahun. Berarti perempuan dan anak-anak belum dihitung di situ. Makanya di sini di bilangan 2 ini dikatakan yang tercatat. Artinya yang tercatat itu memang ya sesuai dengan yang disyaratkan oleh Tuhan ya. Yang mereka sudah siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan nanti. Jadi dari masing-masing laskar itu mereka mempunyai panji-panjinya tersendiri. Nah ini sebenarnya persiapan perjalanan ini kenapa sampai disebutkan jumlah-jumlahnya? Ini seperti sensus ya, seperti sensus. Karena Allah ingin bahwa umat-umat Tuhan itu tidak tercerai-berai. Ya. Tidak tercerai-berai. Inilah luar biasa kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka dikumpulkan di satu tempat dan mereka juga tidak terpisah satu dengan yang lain dan mereka juga tetap bersama dengan walaupun perjalanan mereka itu istilahnya masih panjang. Jika mereka keluar dari perbudakan
Mesir, mereka telah merdeka, tetapi kemerdekaan mereka belum bisa dinikmati sebelum mereka menuju tanah perjanjian. Nah, inilah persiapan-persiapan yang telah Tuhan atur kepada bangsa Israel, supaya ketika mereka mengadakan perjalanan menuju tanah perjanjian nanti, mereka boleh apa? Boleh selamat dan tidak mengalami masalah di dalam perjalanan. Kalau kita lihat di peta, mungkin dari Bukit Sinai menuju tanah perjanjian itu kalau dihitung dengan waktu ya nggak terlalu lama ya. Saya baca dari buku-buku petunjuk itu hanya mungkin 2 minggu sudah bisa sampai di tempat. Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas dan kita pelajari dalam buku bilangan nanti. Kenapa bisa sampai 40 tahun? Mereka apa? Perjalanan mereka itu bisa tersendat-sendat. Dan itu pun apa? Sampai di ujungnya nanti, itu mereka juga masih mengalami apa? Kesusahan dan kesulitan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di bilangan-bilangan selanjutnya, bilangan 2 dan selanjutnya sampai dengan bilangan terakhir nanti. Tapi saya hanya fokus di bilangan kedua ini, bagaimana Allah mempunyai rencana yang baik kepada bangsa Israel, bahwa persiapan itu sangat penting dan perlu untuk mempersiapkan fisik, baik secara mental, mempersiapkan mental baik secara fisik maupun secara rohani. Jadi Tuhan atur semuanya itu supaya ketika mereka meninggalkan Gunung Sinai menuju ke tempat yang lain, mereka sudah siap mental, baik secara fisik maupun secara rohani, sehingga ketika mereka menghadapi hambatan-hambatan di perjalanan, mereka tetap fokus kepada Tuhan, ya, pada Tuhan. Saya mencatat di sini jumlah keseluruhan, ya, dari laskar-laskar dan pasukan-pasukan bangsa Israel dari suku-suku itu, jumlahnya sebesar 603.550 orang. Itu jumlah hanya orang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, ibu-ibu dan anak-anak. Luar biasa ya. Saya berpikir dengan jumlah seorang sebanyak itu berjalan kaki di padang gurun, ya. Ini di padang gurun ya, bukan di padang gurun belantara. Artinya ini ya kita bisa bayangkan kalau di sana itu ya mungkin nggak seperti di Indonesia, banyak pohon-pohon, tapi tempat-tempat yang kering dan tandus, ya. Dan tandus, mungkin pegunungan, perbukitan, tapi kering dan tandus. Bayangkan, dari 603.550 orang ditambah dengan ibu-ibu dan anak-anak, mereka berjalan kaki dan tidak ada alat-alat transportasi yang lain. Kita bisa bayangkan pasti mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan di jalan. Inilah yang apa? Yang menjadi satu pelajaran bagi kita nantinya, ketika kita dihadapkan situasi seperti ini, kelak nanti kalau kita menghadapi situasi yang mungkin kita akan alami. Inilah petunjuk yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui bangsa Israel, bagaimana ketika kita akan mengadakan perjalanan yang jauh, yang kita tidak tahu nanti seperti apa hambatannya, kita harus boleh mempersiapkan fisik, mental dan fisik rohani kita itu apa? Supaya tetap baik. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu benar-benar bisa dirasakan oleh bangsa Israel. Ya. Karena tanah perjanjian itulah tempat di mana Tuhan menjanjikan tempat yang layak bagi bangsa Israel untuk ditempati. Nah, inilah kerinduan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan ini juga kerinduan Tuhan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa Tuhan telah menjanjikan tempat yang layak bagi kita. Dan saat ini kita akan melakukan perjalanan itu. Mungkin kita sudah sampai di mana kita tidak tahu, tapi kita masih dalam perjalanan itu menuju tanah perjanjian.
pelajaran bagi kita pada malam ini. Jangan kita seperti bangsa Israel. Kita belajar dari buku bilangan ini luar biasa ya. Bagaimana Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Walaupun terjadi pemberontakan di situ. Sampai dengan apa? Sampai dengan akhirnya nanti. Tapi Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Tetapi jangan karena Allah yang maha kasih itu kita manfaatkan untuk menjadi apa? Menjadi alasan kita untuk kita tidak menurut kepada Tuhan. Tetapi hendaknya lah mulai saat ini. Apa yang Tuhan inginkan dan rindukan bagi kita untuk kita tetap teratur dan mau menurut dan disiplin. Itulah yang menjadi apa? Jadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan menghargai pilihan kita. Tuhan tidak memaksa pilihan kita untuk kita mau memberontak atau tidak. Tetapi Tuhan ingin kita hendaknya menurut dan mau mengikuti apa yang telah Tuhan ajarkan. Inilah mungkin sekilas pelajaran kita pada malam hari ini melalui bilangan 2.